warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai peran UMKM dan ekonomi kreatif dalam perekonomian di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu UMKM dan apa itu ekonomi kreatif. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha produktif yang dikelola oleh individu atau sekelompok badan usaha. Sedangkan ekonomi kreatif merupakan sektor yang memanfaatkan kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan suatu produk ataupun inovasi tertentu. Nah, itu merupakan pengertian dari UMKM dan ekonomi kreatif. Tentunya UMKM dan ekonomi kreatif ini mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Di sini kita akan membahas 4 poin mengenai peran UMKM dan ekonomi kreatif dalam perekonomian di Indonesia. Poin yang pertama yaitu peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. Yang kedua, ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketiga yaitu kolaborasi UMKM dan ekonomi kreatif. Yang keempat ada tantangan dan solusi. Baik, mari kita lihat penjelasan poin-poin tersebut. Let's go! UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 60% PDB dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM bisa sebagai penyedia lapangan pekerjaan utama, terutama bagi daerah-daerah yang kurang berkembang. UMKM juga menunjukkan ketahanan pada saat kondisi maupun situasi yang krisis ataupun darurat pada saat pandemi COVID-19, yang dimana UMKM beradaptasi secara cepat, apalagi pada saat beralih ke perdagangan online dan memproduksi barang-barang yang penting yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan UMKM melalui akses modal, pelatihan, pasar yang sangat luas bisa mengurangi kesenjangan ekonomi dan juga meningkatkan inklusi keuangan. Program pemerintah seperti KUR atau Kredit Usaha Rakyat dan digitalisasi bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang berfokus pada kreativitas, ide-ide inovatif, dan penggunaan pengetahuan dalam menciptakan produk atau layanan yang dapat bernilai tinggi. Sumber daya utama dari ekonomi kreatif ini adalah ide dan kreativitas manusia. Jadi bukan hanya sekedar bahan baku atau modal fisik saja, tetapi banyak juga ide dan kreativitas yang digunakannya. Contohnya seperti industri film, periklanan, karya seni, dan teknologi. Nah, sekarang apa sih ekonomi kreatif? Sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, maksudnya ekonomi kreatif ini memberikan banyak peluang bagi perekonomian. Dengan adanya ekonomi kreatif dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong inovasi, serta memberikan peluang bagi generasi muda yang memiliki keterampilan di bidang kreativitas dan digital. Serta dengan adanya ekonomi kreatif ini dapat memperkenalkan produk-produk lokal yang dapat menarik perhatian di pasar internasional. Kemudian, dengan adanya ekonomi kreatif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara saja, tetapi ekonomi kreatif juga mendorong perkembangan teknologi serta memperkaya kebudayaan. Nah, dengan adanya ekonomi kreatif, maka inilah sangat penting untuk kita pelajari karena dengan ekonomi kreatif ini memungkinkan lebih banyak orang dapat berkontribusi serta menciptakan karya yang dapat dijual di pasar lokal maupun global. Sekian dari saya. Oke, pembahasan selanjutnya terkait kolaborasi antara UMKM dan ekonomi kreatif. Kolaborasi antara UMKM dan ekonomi kreatif ini memberikan banyak dampak positif bagi perusahaan ataupun produsen. Di antaranya yang pertama itu ada peningkatan inovasi. Kolaborasi ya antara UMKM dan ekonomi kreatif ini memberikan peningkatan inovasi terhadap produsen dan juga perusahaan, sehingga pertumbuhan bisnis yang mereka buat itu akan semakin berkembang. Kemudian yang kedua ada akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya kolaborasi antara UMKM dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan akses pasar yang lebih luas sehingga produk yang mereka buat itu dapat dikenal oleh mancanegara. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis ini dapat meningkatkan ekonomi mereka dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis yang telah mereka buat. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Dilanjutkan ke selanjutnya. Teman-teman, meskipun saat ini UMKM
UMKM telah berkembang dengan sangat pesat, UMKM sendiri memiliki tantangan juga kendala yang dihadapinya. Seperti yang pertama, ada kurangnya pemahaman dalam digitalisasi ataupun teknologi. Yang kedua, ada keterbatasan akses pembiayaan. Dan yang ketiga, ada keterbatasan manajerial. UMKM juga terpengaruh oleh perubahan pasar yang sangat cepat menjadikan persaingan lebih ketat. Selain itu, UMKM juga dalam kurangnya promosi juga pemasaran menjadikan kurangnya akses terhadap pasar global ataupun pasar lokal yang lebih luas. Tetapi tantangan-tantangan tersebut telah memiliki solusi yang bisa memperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, solusi yang dapat kami tawarkan diantaranya perlu adanya peran dari pihak pemerintah maupun swasta dalam memberikan pelatihan, pendampingan, serta pendanaan kepada pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Namun, para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif harus haus akan hal tersebut. Jangan sampai pemerintah serta pihak swasta telah memberi wadah dan sarana, akan tetapi pihak UMKM dan ekonomi kreatif tidak mengambil kesempatan tersebut. Dan pelaku UMKM pun harus bisa melek akan teknologi digital, karena pada zaman sekarang teknologi itu sesuatu yang sangat dibutuhkan, terutama mereka harus bisa mengikuti perkembangan startup pada zaman sekarang. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah menyimak penjelasan dari teman-teman saya? Di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu UMKM dan ekonomi kreatif mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan inovasi dan kreativitas, dan memperkuat daya saing global. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.